satu anak yang sangat dekat dengan sang mama. Masih terbayang jelas sosok keibuan sang mama yang selalu ada setiap kali ia merindu. Masih jelas wajahnya mama di mata saya itu, belum hilang. Wujud kasih sayangnya yang tak pernah lekang dimakan maut, Debbie pun tak akan pernah lupa pesan terakhir sang mama. Sayang keinginan Veronica agar Debbie segera menikah belum bisa ia wujudkan. Akhir-akhir hidupnya itu sering nge-push saya untuk menikah. Tahun 2001 dia bisa berhubungan seperti itu. Suami saya pun lebih suka berbohong. Kewajiban dia sebagai suami pun semakin berkurang. Perusahaan yang kita bangun selama setahun ambruk. Banyak lagi lah berupa materi, itu terlalu sangat banyak. Kabarnya lagi, asmara Cut Meme dengan kekasihnya tidak hanya dilandasi cinta, melainkan materi berlimpah yang diberikan sang kekasih kepadanya. Makanya ia tidak pernah mempedulikan status sang kekasih. Tapi kabarnya, hubungan Meme dan kekasihnya itu berdampak menghancurkan kehidupan keluarga Jackson. Sang pria akhirnya menyadari dan mengambil kembali mobil miliknya dan harta lainnya yang selama ini digunakan Cut Meme. Lagi-lagi Meme membantahnya. Gigi lu bencong, kagak. Enak aja. Dulu katanya pernah dilabrak sama kasus. Bencong. Kagak. Udah. Salah mobil. Itu urusan gue. Oke? Udah. Apa? Itu mobil gue. Banyak yang saya belum ambil. Akhirnya dia mengatakan bahwa yang pernah dia berikan sama si Meme kurang lebih 1,5 M. 1,5 M itu dalam bentuk apa aja, Ibu? Barang. Seperti misalnya Mobil, renovasi rumah, peralatan dia seperti tas, cincin, jam tangan, itu sangat banyak dia kasih. Mobil Honda Edison, plat M3Y, itu sudah saya ambil. Mobil yang ada di sini dengan rumah yang adalah itu uang suami saya. Pacaran dengan pria berkeluarga pasti berisiko besar. Meme sampai dilabrak istri Jackson dan berurusan panjang dengan sang mantan kekasih. Yang paling sakit hati saya karena si Meme, saya sudah berbicara langsung kepada si Meme bahwa maksudnya itu bukan si Meme yang mengejar, tapi suami saya. Kalau seorang laki-laki normal tidak akan pernah mengejar karena dia tahu tanggung jawab dia sudah punya anak 3 dan itu tidak mungkin. Saya bicara langsung dengan Meme 3 kali ya. Kalau memang kamu perempuan baik-baik, apakah kamu pantas berteman dengan suami orang? Mengenai sosok Jackson parangin-angin kekasihnya yang dikabarkan telah beristri dan beranak, Cut Meme menolak untuk berkomentar. Bagi Meme, pria itu kini telah menjadi masa lalunya. Entah siapapun orangnya, entah siapapun dia, pokoknya semuanya cuman gue yang tahu. Dan keputusan apapun yang gue ambil adalah yang terbaik buat diri gue. Saya sudah peringatkan dia bahwa kalau jadilah orang yang benar. Carilah pekerjaan yang halal. Dan itu saya sudah ingatkan di depan papah mamahnya. Menghancurkan rumah tangga orang itu kan sama dengan perempuan yang tidak punya akhlak ya. Bejat. Perseteruan antara Benny Simanjuntak dan Nina Syakih berbuntut panjang. Setelah mengalami beberapa kali sidang, Nina dikabarkan dituntut untuk mengganti uang sebesar 700 juta rupiah dan rumahnya terancam disita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, secara bersamaan Nina dikabarkan tengah hamil. Upaya Nina Sakinah untuk mendapatkan keadilan dengan melaporkan Benny Simanjuntak mantan manajernya ke pihak yang berwajib berbuntut panjang.
Setelah menjalani berkali-kali proses persidangan yang melelahkan, kabar terakhir yang terdengar, Nina terancam tuntutan ganti rugi sebesar ratusan juta rupiah. Perseteruan antara Nina Sakinah dengan Benny Simanjuntak, pemilik artis manajemen itu, bermula saat Nina dan Steve Immanuel, mantan anak didik Benny, menemukan kecurangan. Nina dan Steve merasa Benny Simanjuntak tidak adil dalam pembagian honor. Buntut dari persoalan itu, Nina dan Steve Immanuel melaporkan Benny Simanjuntak ke Polres Metro Jakarta Selatan. Tidak mau kalah dengan mantan anak didiknya itu, Benny Simanjuntak balik menuduh Nina dan Steve lah yang telah melanggar kontrak karena menjalin kerjasama tanpa seizin manajemen. Untuk menguak kebenaran, meja hijau pun menjadi satu-satunya jalan yang terpaksa ditempuh. Namun pada perjalanan menuju sebuah keadilan, Nina justru tersandung batu ganjalan. Ia dituntut Benny Simanjuntak untuk mengembalikan uang senilai 700 juta rupiah. Tidak hanya itu, rumah pribadi Nina pun terancam disita. Ditemui di lokasi syuting sinetron yang dibintanginya, Nina Sakinah menjelaskan kebenaran kabar tersebut. Kalau masalah tuntutan yang 750 juta plus rumah mau disita katanya. Ya kalau misalnya pada akhirnya gue terbukti bersalah dan pada akhirnya dia mau nuntut segala macam lah, masalah uang lah, mobil, rumah. Ya silahkan gitu, gue udah membuka diri kalau misalnya pada akhirnya gue terbukti bersalah gitu kan. Tapi kan masalahnya sekarang nggak semua yang dia tuntut punya gue, segala rumah punya orang tua gue kan. Sebenarnya masih adakah celah perdamaian untuk menyelesaikan persoalan pelik ini, mengingat hubungan Nina dan manajemennya dulu saling menguntungkan? Gue gak mau mempermasalahkan juga kalau misalnya pada akhirnya dia membayar yang 65%-nya dengan baik gitu kan. Tapi kalau misalnya yang 65% aja gue gak ditutup dengan baik, gue mau makan dari mana? Gue capek kerja gitu, masa tenaga gue sia-sia aja sih kan? Enggak gitu, masa gak mungkin dong ada yang gratis hari gini gitu kan. Di tengah kegalauannya terjebak dalam masalah hukum, Nina kembali tertimpa persoalan. Kali ini menyangkut kehidupan pribadinya. Ia dikabarkan tengah berbadan dua. Hamil duluan, wow. Enggak ya, hamil duluan ya. Hamil duluan enggak ah. Lagian kalau gue hamil duluan gak ngerepotin orang, jadi gak apa-apa dong. Enggak ada, semuanya gak ada. Kehamilan Nina kabarnya di luar dugaan. Karena itulah ia terpaksa melangsungkan pernikahan diam-diam dengan kekasih hatinya. Gue belum nikah, gue nggak hamil. Alhamdulillah kehidupan gue baik-baik aja dan baik-baik aja. Oke lah, buang jauh-jauh soal gosip. Balik lagi ke pekerjaan. Setelah tidak lagi bergabung dengan artis manajemen, siapa dong yang bantu mencarikan kamu pekerjaan? Tak terasa 7 hari sudah mendiang Veronica, penyanyi dan bintang film yang terkenal di era 70-an kembali ke pangkuan sang halik. Namun ingatan akan ketegaran hati dan ketulusan kasih sayangnya masih dirasakan dekat oleh ketiga putra-putrinya. Kenangan itu semakin kental saat pihak keluarga menggelar acara peringatan 7 hari kepergian mendiang Veronica Agustina Sabtu sore kemarin di rumahnya. Sejumlah kerabat dan teman-teman dekat tampak hadir dalam acara tahlilan itu. Doa dari lantunan ayat suci pun dipanjatkan serempak untuk almarhumah yang telah beristirahat dengan tenang di alam baka. Saya berusaha realize aja bahwa kenyataannya memang seperti ini. Jadi saya juga nggak mau hanyut dalam angan-angan saya gitu. Ya jelas kalau sedih jelas. Sebagai putri tunggal Veronica dari pernikahannya dengan Rhoma Irama, Debbie termasuk salah satu anak yang sangat dekat dengan sang mama. Masih terbayang jelas sosok keibuan sang mama yang selalu ada setiap kali ia merindu. Masih jelas wajahnya mama di mata saya itu, belum hilang. Wujud kasih sayangnya yang tak pernah lekang dimakan maut, Debbie pun tak akan pernah lupa pesan terakhir sang mama. Sayang keinginan Veronica agar Debbie segera menikah belum bisa ia wujudkan. Akhir-akhir hidupnya itu sering nge-push saya untuk menikah.
Pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita bersama dan akhirnya kebersamaan kita berakhir sampai di sini. Saya Poppy Yulisin beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu jam 4 sore waktu Indonesia Barat hanya di saluran kebanggaan kita bersama RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.